Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan mengulas tentang jadilah pribadi berharga dan bahagia dalam 24 jam. Ternyata hari ini persoalan yang dihadapi oleh banyak manusia, terutama Gen Z, adalah soal kebahagiaan dan merasa dirinya kurang beruntung alias kurang berharga. Nah, sahabat sekalian, mari kita mulai perlahan-lahan. Berapa banyak buku yang telah terbit dan memberikan bimbingan untuk kita menjadi orang yang sukses? Sebagian buku itu lahir setelah riset bertahun-tahun. Namun, tidakkah kita memperhatikan dengan seksama bahwa dalam 24 jam kita bisa mendesain diri kita menjadi pribadi berharga, bahagia, dan penuh karya? Ada seorang tokoh publik yang belakangan viral, Bagus Mulyadi namanya, ditanya oleh mahasiswa ITB dalam sebuah pertemuan baru-baru ini, bagaimana caranya menjadi orang yang bijaksana. Dia memberikan jawaban dengan sangat sederhana. Kalau jam 9 pagi hari ini saya lebih baik daripada jam 8 pagi di hari yang sama, maka itu kita artinya sudah bijaksana menggunakan waktu, memaksimalkan akal, dan seterusnya. Nah, sahabat kalian, orang yang menjadikan dirinya itu mengerti, mesti memilih hal-hal penting dalam 24 jam, biasanya akan memiliki ya desain hidup yang lebih baik. Ya, dia tidak akan terjerembab untuk berlama-lama bermain atau berselancar media sosial lebih dari 30 menit, apalagi lebih dari 1 jam. Dia juga tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang faedah lebih dari 1 jam. Bahkan dia selalu punya agenda untuk membaca buku minimal 1 jam, membaca secara mendalam artikel-artikel yang ada di internet, sehingga ketika dia menatap HP, ketika dia tutup HP-nya, dia memperoleh pengetahuan. Itu juga minimal 1 jam. Nah, kalau itu berhasil dilakukan oleh seseorang, maka dia akan menjadi orang yang berenergi karena akal dan jiwanya itu memperoleh nutrisi yang diperlukan. Lebih-lebih kalau orang mau membaca Al-Quran dengan pemahaman yang mendalam, tentu itu akan semakin membuat dirinya menjadi orang yang berharga karena selalu bertambah kekayaan yang menjadikan imannya tumbuh, amalnya juga terus merekah. Nah, itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Nah, sahabat sekalian, pertanyaannya kemudian, mengapa membahagiakan? Penelitian dalam Journal of Religion and Health menunjukkan bahwa aktivitas spiritual seperti membaca Al-Quran itu merangsang pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa bahagia dan kepuasan. Ya, memang kalau pengalaman secara pribadi saat kita betul-betul membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman, kita mendapat satu ketenangan yang luar biasa. Ya, kenyamanan batin yang membuat kita optimis dan akal yang bisa memahami situasi yang kita hadapi hari ini dengan tujuan jangka panjang, sehingga segala dinamika, ujian, cobaan, atau hal yang tidak mengenakan hari ini itu tidak membuat orang berubah karakter, justru mengasah karakternya karena dia yakin bahwa itulah jalan yang harus ditempuh untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Dia tidak bersedih hati dan dia tidak putus asa. Nah, sahabat sekalian, sebaliknya kalau kita itu terlalu banyak ya melakukan hal-hal yang tidak penting dalam 24 jam, itu kita akan mengalami kerugian-kerugian besar ya dari hal yang paling kecil. Misalnya ketika seorang anak muda menghabiskan waktunya bermain game online, itu akan mengalami gangguan tidur, kemudian menurunkan kualitas hubungan sosial dan menyebabkan ketegangan fisik
serta kelelahan mata dan otot karena terus-menerus menatap layar. Saya kira secara prinsip kita sudah mudah memahami, dan yang paling penting sebenarnya dalam 24 jam ini kalau kita pakai teori dari Stephen Covey dalam Seven Habits itu, yang terpenting kita adalah mengambil tanggung jawab terutama pada lingkaran pengaruh kita. Apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita lakukan sebagai perbaikan, dan itulah yang harus kita fokuskan. Kita semua punya 24 jam dan kita bisa memilih untuk menjadi berharga dan bahagia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.